Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Dini Lestari dengan NIM 1872150008 dari Fakultas Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Kota Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester pada mata kuliah Profesi Keguruan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ayu Nurul Amalia, MPD. Materi yang dibahas adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Sedangkan Simon Kuznets menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah keadaan di mana suatu negara mampu meningkatkan output atau hasil produksi ekonomi berdasarkan kemajuan teknologi yang diiringi dengan penyesuaian ideologi. Hal ini menunjukkan adanya 3 komponen yang berkaitan satu sama lain dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu peningkatan produksi negara, kemajuan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, dan penyesuaian ideologi yang terbuka dalam menerima teknologi baru. Yang selanjutnya ada teori pertumbuhan ekonomi. Teori dibangun berdasarkan pengalaman empiris sehingga teori dapat dijadikan sebagai dasar untuk memprediksi dan membuat suatu kebijakan. Terdapat beberapa teori yang dikemukakan beberapa ahli untuk mengungkapkan konsep pertumbuhan ekonomi secara umum. Teori tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama di sini ada teori klasik. Menurut Adam Smith, teori Adam Smith beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumpu pada adanya pertambahan penduduk. Dengan adanya pertambahan penduduk, maka akan terdapat pertambahan output atau hasil. Teori Adam Smith ini tertuang dalam bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Will of Nation. Yang kedua ada teori neoklasik. Teori Joseph Schumpeter. Pertumbuhan ekonomi suatu negara terjadi jika para penguasa mengadakan inovasi dan mampu mengadakan kombinasi baru atas investasinya atau proses produksinya. Yang C ada teori historis. Teori menurut Werner Sombart dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada zaman perekonomian tertutup. Pada masa ini semua kegiatan manusia hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Individu atau masyarakat bertindak sebagai produsen sekaligus konsumen sehingga tidak terjadi pertukaran barang atau jasa. Yang B ada zaman kerajinan dan pertukangan. Pada masa ini kebutuhan manusia semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, akibat perkembangan peradaban. Yang C ada zaman kapitalis. Bibit-bibit kapitalis sudah mulai muncul dalam kegiatan perekonomian. Kaum kapitalis sudah mulai menguasai organisasi perekonomian yang pertama dari zaman kapitalis purba. Ditandai oleh ciri-ciri perekonomian dilakukan untuk mencukupi kebutuhan hidup sendiri, hubungan bermasyarakat bersifat kekeluargaan dan terkait adat istiadat, kehidupan ekonomi masih bersifat statis, kehidupan ekonomi tergantung sektor pertanian. Yang kedua ada zaman kapitalis madya. Ditandai oleh ciri-ciri dengan tujuan kegiatan ekonomi mencari keuntungan, hubungan masyarakat bebas, muncul sifat individu, kehidupan ekonomi berjalan dinamis, muncul jenis pekerjaan baru misalnya pedagang, produksi berdasarkan pesanan, sudah dipergunakan uang sebagai alat tukar. Yang ketiga ada zaman kapitalis raya. Ditandai dengan tumbuh kaum kapitalis yang memiliki faktor-faktor produksi dilakukan secara massal dengan alat-alat modern, timbul monopoli dan persaingan tidak sehat, terjadi eksploitasi terhadap buruh oleh majikan. Yang terakhir ada zaman kapitalis akhir. Ditandai dengan ciri-ciri muncul usaha untuk mementingkan kesejahteraan bersama daripada kepentingan individu secara adil, campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi, dan hilangnya para majikan besar. Selanjutnya ada teori pertumbuhan ekonomi modern. Walt Whitman Rostow dalam buku The Stage of Economic Growth berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama ada masyarakat tradisional atau the traditional society. Pada tahap ini masyarakat masih sangat sederhana, kegiatan produksi
hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak menggunakan teknologi yang modern, hanya menggunakan alat-alat sederhana dan tidak ada pembagian kerja. Yang kedua ada pralepas landas, merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi di mana masyarakat sedang dalam proses transisi. Sudah mulai penerapan ilmu pengetahuan modern ke dalam fungsi-fungsi produksi baru, baik di bidang pertanian maupun di bidang industri. Yang C ada lepas landas, merupakan interval waktu yang diperlukan untuk mendobrak penghalang-penghalang pada pertumbuhan yang berkelanjutan. Kekuatan-kekuatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi diperluas, tingkat investasi yang efektif dan tingkat produksi dapat meningkat, investasi efektif, serta tabungan yang bersifat produktif meningkat atau lebih jumlahnya pendapatan nasional. Yang D ada dorongan menuju kedewasaan, merupakan perkembangan terus-menerus di mana perekonomian tumbuh secara teratur serta lapangan usaha bertambah luas dengan penerapan teknologi modern. Yang terakhir ada konsumsi tinggi. Sektor-sektor industri merupakan sektor yang memimpin atau leading sector, bergerak ke arah produksi barang-barang konsumsi tahan lama dan jasa-jasa. Pendapatan real per kapita selalu meningkat sehingga sebagian besar masyarakat mencapai tingkat konsumsi yang melampaui kebutuhan bahan pangan dasar, sadang, dan pangan. Perhitungan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai patokan yang melihat kemajuan suatu negara dan bagaimana hasil dari pembangunan yang dilakukan selama periode tersebut. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan cara membandingkan misalnya untuk ukuran nasional, Gross National Product atau GNP atau Gross Domestic Product atau GDP tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya, atau dapat dituliskan dalam rumus sebagai berikut. PE, JNP tahun sekarang dikurang JNP tahun yang lalu dibagi JNP tahun yang lalu dikali 100%. Untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi, terlebih dahulu harus diketahui nilai JNP atau JDP selama periode tertentu. Oke, di sini ada contoh kasus, ada JDP di negara X tahun 2018 adalah US dollar 160 miliar dan nilai GDP tahun 2019 adalah US dollar 168 miliar. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang dicapai di negara X adalah diperoleh informasi nilai GDP di negara X tahun 2018 adalah US dollar 160 miliar dan nilai GDP tahun 2019 adalah US dollar 168 miliar, sehingga besar nilai pertumbuhan ekonomi negara yang dicapai adalah PE GDP 2019 dikurang GDP tahun 2018 dibagi GDP tahun 2018 dan dikali 100%. Hasilnya adalah 168 dikurang 160 dibagi 160 dikali 100%. Hasilnya menjadi 0,05 dikali 100% sama dengan menjadi semuanya hasilnya jadi 5%. Jadi tingkat pertumbuhan ekonomi di negara X tahun 2019 adalah 5%. Itu dia penjelasan tentang pertumbuhan ekonomi. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.